Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dahlia Paujiah, mahasiswa D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen mutu di unit rekam medis. Apa itu mutu? Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Lalu, apa itu mutu layanan kesehatan? Menurut Adang Bahtiar, mutu layanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi tujuan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dengan tidak melupakan unsur manusia dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu mutu dalam kaitannya pada unit rekam medis. Pengertian mutu erat hubungannya dengan tugas dalam unit rekam medis. Mutu diartikan sebagai faktor kepuasan mendasar dari pelanggan. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 135/Kep/Menpan/12/2002 dikatakan bahwa pelayanan unit rekam medis berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator, dan manajemen pada sarana pelayanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan pada ilmu pengetahuan teknologi rekam medis. Menjaga mutu di unit rekam medis. Dalam menjaga mutu di unit rekam medis melibatkan dua hal. Yang pertama yaitu melibatkan manajemen unit kerja yang mencakup kepegawaian, sarana atau perlengkapan, metode kerja, serta sistem manajemen informasi kesehatan. Lalu yang kedua, melibatkan keluaran sistem manajemen informasi kesehatan yang di dalamnya mencakup dasar keilmuan manajemen informasi kesehatan atau rekam medis. Berikutnya yaitu quality assurance. Menurut Dr. Heather Palmer, 1983 dari Universitas Harvard, mengatakan bahwa quality assurance adalah suatu proses pengukuran mutu, menganalisa kekurangan yang ditemukan, dan membuat kegiatan untuk meningkatkan penampilan yang diikuti dengan pengukuran mutu kembali untuk menentukan apakah peningkatan telah dicapai. Adapun implementasi quality assurance dalam rekam medis terdiri dari 3 fase, yaitu fase penggambaran, fase pengukuran, dan fase pelaksanaan tindakan. Dari ketiga fase ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk penjabarannya, langsung saja kita ke fase yang pertama, yaitu fase penggambaran. Pada fase ini yaitu mengidentifikasi dan menguraikan gambaran permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup rekam medis, baik dari aspek input atau struktur, proses maupun output. Misalnya, untuk input atau struktur terdiri dari fasilitas, staf, kualifikasi, dan sebagainya. Lalu untuk proses, terdiri dari pengkodean, pengembalian rekam medis, kelengkapan rekam medis, dan sebagainya. Dan output, yaitu rekam medis untuk pasien IGD tersedia dalam waktu 5 menit. Selanjutnya yaitu fase pengukuran. Pada fase kedua ini, yaitu menilai dan mengukur kesenjangan yang dihadapi. Kemudian fase terakhir yaitu fase pelaksanaan tindakan. Pada fase ini, yaitu melaksanakan segala tindakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berikutnya yaitu terkait indikator mutu di unit rekam medis. Indikator mutu dalam unit rekam medis dalam perannya dalam manajemen informasi kesehatan terlihat dari peran praktisi manajemen informasi kesehatan sendiri. Peran profesi dalam unit rekam medis sesuai dengan jenis-jenis indikator yang dikelola terdapat 7 buah peran yang terdiri dari: pertama, manajer manajemen informasi kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan arahan tentang fungsi manajemen informasi kesehatan bagi seluruh cakupan organisasi. Lalu yang kedua yaitu spesialis data klinik bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen data dalam berbagai aplikasi. Ketiga, yaitu koordinator informasi pasien bertugas untuk membantu konsumen menangani informasi kesehatan pribadinya. Yang keempat, yaitu manajer kualitas data, bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi manajemen data serta aktivitas perbaikan mutu secara berkesinambungan. Lalu yang kelima, ada manajer keamanan informasi, bertugas mengatur sekuritas informasi secara elektronik. Lalu yang keenam, ada administrator sumber data.
yang bertanggung jawab untuk menangani sumber data organisasi. Dan terakhir yang ketujuh yaitu riset dan spesialis penunjang keputusan, bertanggung jawab untuk membantu pimpinan memperoleh informasi dalam mengambil keputusan.